Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Simak terus videonya sampai akhir, jangan lupa like dan komen di bawah jika ada yang tidak mengerti. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nih, terdapat dua cara ya dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan yang kedua dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, kita akan pelajari kedua cara tersebut sekarang ya. Nomor 1, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak sudah pernah dipelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Misalkan diketahui persamaan nilai mutlak yaitu X dikurangi P sama dengan Q. Maka untuk menyelesaikannya digunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut. Mutlak dari X dikurangi P itu sama dengan kalau didekati dari kanan, X dikurangi P untuk X lebih dari atau sama dengan P. Dan didekati dari kiri, negatif X ditambah P untuk nilai X kurang dari P. Itu sebagai definisi nilai mutlaknya ya. Agar lebih paham, perhatikan contoh satu berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Penyelesaiannya kita gunakan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nilai mutlak dari X tambah 4 sama dengan X tambah 4 dengan X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita gunakan lawan dari X tambah 4 yaitu negatif X dikurang 4 dengan X tambah 4 kurang dari 0. Seperti biasa, bilangan pada ruas kiri kita pindah ruaskan pada ruas kanan ya. Jadi, nilai mutlak dari X tambah 4 itu sama dengan X tambah 4 dengan X lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian satu lagi, negatif X dikurang 4 dengan X kurang dari negatif 4. Dengan definisi di atas, kita bisa mendapatkan dua kemungkinan nilai X ya, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari negatif 4. Nah, tugas kita sekarang adalah nyari berapa nilai X yang lebih dari sama dengan negatif 4 dan berapa nilai X yang kurang dari negatif 4. Nah, kita cek satu-satu untuk X lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, karena persamaan yang memenuhi untuk X lebih dari sama dengan negatif 4 adalah X tambah 4, maka kita ambil persamaan X tambah 4. Nah, X tambah 4 sama dengan 3. Nah, maka didapatkan X sama dengan 3 dikurangi 4. Dengan demikian didapat X sama dengan negatif 1. Nah, kita cek apakah negatif 1 itu lebih dari atau sama dengan negatif 4. Ternyata negatif 1 itu lebih dari negatif 4. Sehingga memenuhi bahwa nilai X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk X kurang dari negatif 4. Karena berdasarkan definisi nilai mutlak untuk X kurang dari negatif 4, persamaannya adalah negatif X kurang 4, maka kita pakai negatif X dikurangi 4 sama dengan 3. Sehingga negatif X sama dengan 3 ditambah 4. Sehingga didapat negatif X sama dengan 7. Dan X-nya sama dengan negatif 7. Nah, sekarang kita periksa apakah negatif 7 itu kurang dari negatif 4. Ternyata negatif 7 kurang dari negatif 4 sehingga nilai X sama dengan negatif 7 itu memenuhi. Nah, dengan demikian didapatkan nilai X yang memenuhinya adalah negatif 1 dan negatif 7. Nilai X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 7 ini boleh kita buktikan dengan cara mensubstitusikan ke dalam persamaan nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Jadi jika kita ganti dengan negatif 1 dan negatif 7 X-nya, apakah benar hasilnya 3? Silahkan boleh dibuktikan di rumah masing-masing ya. Selanjutnya,
Bagaimana kalau koefisien X pada persamaan nilai mutlak itu tidak 1, tapi bisa jadi lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, ada sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Perhatikan baik-baik, sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0, maka jika nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C, dengan C lebih dari sama dengan 0, maka berlaku salah satu sifat berikut. Nah, yang pertama, AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Kemudian, negatif AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika AX tambah B sama dengan C-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan AX tambah B sama dengan C. Jadi, kalau C-nya atau nilai C-nya lebih dari sama dengan 0, maka itu akan ada hasilnya. Kalau C-nya kurang dari 0, maka ini tidak akan ada hasil begitu. Agar lebih paham, perhatikan contoh 2 berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 2 ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 14. Nih, persamaan nilai mutlaknya itu ada 2 ya. Ada X tambah 2 dan ada 2X dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita pisahkan. Jadi, untuk menentukan berapa interval nilai X-nya, kita pisahkan satu-satu persamaannya ya. Persamaan yang pertama, X ditambah 2 sama dengan X tambah 2 dengan X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatif X dikurang 2 dengan X tambah 2 kurang dari 0. Seperti biasa, kita pindah ruaskan bilangan yang ada di ruas kiri. Jadi didapatkan X tambah 2 sama dengan X tambah 2 dengan X lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian negatif X dikurang 2 dengan X kurang dari negatif 2. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1 dengan 2X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian lawannya adalah negatif 2X tambah 1 dengan 2X dikurang 1 kurang dari 0. Kemudian 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1 dengan 2X-nya lebih dari sama dengan 1. Kemudian negatif 2X tambah 1 dengan 2X kurang dari 1. Nah, masih ada bilangan yang ada di ruas kiri. Kita pindahkan lagi ke ruas kanan ya. Sehingga 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1 dengan X lebih dari sama dengan 1 per 2. Satu lagi negatif 2X tambah 1 dengan X kurang dari 1 per 2. Kemudian dari definisi nilai mutlak tadi diperoleh ya. Ada 4 persamaan. Yang pertama ada X tambah 2 dengan X lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian negatif X dikurang 2 dengan X kurang dari negatif 2. Kemudian yang ketiga 2X dikurang 1 dengan X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian negatif 2X tambah 1 dengan X kurang dari setengah. Nah, kalau kita lihat ini keempat persamaan ini bisa kita kerucutkan gitu ya. Menjadi 3 kemungkinan nilai X, yaitu X kurang dari negatif 2 ya, dari persamaan 2. Kemudian X kurang dari setengah dan lebih dari negatif 2 karena nilai X ini berada di tengah-tengah ya, antara setengah dan negatif 2. Kemudian satu lagi X lebih dari sama dengan setengah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa nilai X dari ketiga kemungkinan nilai X yang tadi ya. Untuk X kurang dari negatif 2, karena X kurang dari negatif 2 artinya pasti akan memenuhi juga untuk X kurang dari setengah. Nah, maka untuk X kurang dari negatif 2, tadi persamaan pertamanya adalah negatif X dikurang 2. Dan untuk X kurang dari setengah, persamaan kedua tadi adalah negatif 2X tambah 1. Jadi kita pakai persamaan pertamanya negatif X dikurangi 2 dan persamaan keduanya negatif 2X tambah 1 ya. Kemudian
Negatif X dikurangi 2 ditambah negatif 2X tambah 1 sama dengan 14. Kita hilangkan kurungnya, didapatkan negatif X dikurangi 2 dikurangi 2X tambah 1 sama dengan 14. Kemudian, operasikan variabel yang sama. Di sini didapatkan negatif 3X dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian negatif 1 kita pindah ruaskan ke ruas kanan, yaitu negatif 3X sama dengan 14 ditambah 1. Nah, seperti biasa kita operasikan lagi. Jadi negatif 3X sama dengan 15. Dan negatif 3-nya kita pindah ruaskan. Sehingga didapatkan X sama dengan negatif 15 per 3. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 5. Apakah negatif 5 ini memenuhi untuk X kurang dari negatif 2? Ternyata memenuhi ya. Karena negatif 5 itu kurang dari negatif 2. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk X kurang dari setengah dan X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Karena X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari setengah, maka yang kita ambil persamaan yang pertamanya adalah X tambah 2 dan persamaan yang kedua adalah negatif 2X tambah 1. Ini boleh dicek di definisi nilai mutlak yang tadi ya. Kemudian didapatkan X tambah 2 ditambah negatif 2X tambah 1 sama dengan 14. Nah, kita buka kurungnya. Jadi X tambah 2 dikurangi 2X tambah 1 sama dengan 14. Kemudian variabel yang sama kita operasikan. Jadi dapatkan hasilnya negatif X tambah 3 sama dengan 14. Kemudian negatif X sama dengan 14 dikurangi 3. Dan negatif X sama dengan 11. Kemudian hasilnya adalah X sama dengan negatif 11. Ternyata negatif 11 ini tidak berada pada interval antara kurang dari setengah dan lebih dari negatif 2. Artinya X sama dengan negatif 11 ini tidak memenuhi sehingga tidak akan kita masukkan atau tidak akan kita pakai. Selanjutnya kita akan menentukan nilai X yang ketiga ya, yaitu X lebih dari sama dengan setengah. Karena X lebih dari sama dengan setengah, artinya pasti akan memenuhi juga untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka kita akan pakai untuk persamaan pertamanya yaitu X tambah 2 dan persamaan keduanya yaitu 2X dikurangi 1. Maka X tambah 2 tambah 2X dikurangi 1 sama dengan 14. Kita kemudian buka kurungnya ya. Jadi dapatkan hasilnya X tambah 2 ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 14. Seperti biasa operasikan yang variabelnya yang sama. Jadi 3X tambah 1 sama dengan 14. Kemudian 3X sama dengan 14 dikurangi 1. Kemudian 3X sama dengan 13. 13 ini dari 14 dikurangi 1 ya. Sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 13 per 3. Apakah 13 per 3 ini memenuhi lebih dari atau sama dengan setengah? Ternyata memenuhi ya. Jadi 13 per 3 ini lebih dari 1 per 2. Nah, jadi karena hanya ada dua nilai X yang memenuhi, maka kesimpulan yang akan didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 13 per 3. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan sifat mutlak dari X sama dengan akar X kuadrat. Jadi, setiap persamaan nilai mutlak kita ubah menjadi akar X kuadrat. Begitu caranya ya. Agar lebih paham, perhatikan contoh 3 berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan 3. Perhatikan penyelesaiannya. Persamaan nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan 3 ini akan kita ubah menjadi akar dari X tambah 5 kuadrat sama dengan 3. Nah, perlu diketahui jika akar dipindah ruaskan itu akan menjadi pangkat ya. Maka didapatkan hasilnya X tambah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat yang berada di ruas kanan, ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri agar mempermudah operasinya ya. Jadi X tambah 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini yang membuat kita mudah cara ini ya. Jadi, negatif 3 kuadrat, ini kalau kita uraikan bentuk kuadratnya, maka bisa kita
pindahkan satunya menjadi positif dan satunya menjadi negatif. Maka didapatkan X tambah 5 tambah 3 dikali X tambah 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, X tambah 5 tambah 3 ini bisa kita operasikan menjadi X tambah 8. Dan X tambah 5 dikurangi 3 kita operasikan juga menjadi X tambah 2. Nah, selanjutnya X tambah 8 dan X tambah 2 ini kita pisahkan satu-satu untuk mendapatkan nilai X-nya. Jadi X tambah 8 sama dengan 0, maka didapatkan X-nya sama dengan negatif 8. Kemudian satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0, sehingga didapatkan X-nya sama dengan negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan negatif 2. Ini boleh kalian buktikan ya di rumah masing-masing. Negatif 8 dan negatif 2, X-nya pada persamaan nilai mutlak yang tadi diganti dengan negatif 8 dan negatif 2. Apakah hasilnya 3 atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba bahas contoh yang berbeda ya. Perhatikan contoh 4 berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan x dikurangi 2. Nah, penyelesaiannya karena kedua sisi memiliki tanda mutlak, artinya kedua sisi memenuhi untuk diubah menjadi akar x kuadrat. Sehingga didapatkan akar 3x tambah 4 kuadrat sama dengan akar x dikurangi 2 kuadrat. Nah, karena kedua sisi ini memiliki akar, maka akar dari kedua sisi ini bisa kita hilangkan karena sama ya. Sehingga didapatkan 3x tambah 4 kuadrat sama dengan x dikurangi 2 kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruaskan x dikurangi 2 kuadrat dari ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga 3x tambah 4 kuadrat dikurangi x dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, sama halnya seperti bilangan yang tadi ya, ketika ada tanda negatif, maka ketika kuadratnya kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka satunya menjadi positif, satunya menjadi negatif gitu. Sehingga didapatkan 3x tambah 4 ditambah x dikurangi 2 dikali 3x tambah 4 dikurang x dikurangi 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya kurung yang ada di dalam kurung ini akan kita hilangkan sehingga didapatkan 3x tambah 4 tambah x dikurangi 2 kali 3x tambah 4 dikurangi x tambah 2 sama dengan 0. Nah, variabel yang sejenis kita operasikan ya. Sehingga menjadi 4x tambah 2 kali 2x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menemukan nilai x, maka kita pisahkan setiap persamaannya menjadi 4x tambah 2 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 2, sehingga didapatkan x-nya sama dengan negatif 2 per 4. Kalau kita sederhanakan pecahannya menjadi negatif setengah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, 2x tambah 6 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 6. Dan x yang sama dengan negatif 6 per 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Jadi dengan demikian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 1 per 2. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dadah.